Baik, kita memulai pembuatan aplikasi akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel ini dengan melakukan format terlebih dahulu terhadap sheet-sheet yang kita perlukan. Adapun sheet yang pertama yang harus kita bentuk adalah sheet yang berisi keterangan terhadap user atau pemakai. Pertama, kita ketikkan nama institusi, alamat, periode akuntansinya, kita sesuaikan lebarnya. Mungkin untuk alamat agak tinggi, ya. Kita sesuaikan rata kanan, bold. Mungkin kita bisa beri tambahan dengan titik 2 di sini. Oke. Kita berikan atur field alamat ini. Ya. Anda bisa mengakses menu format cell dengan melakukan menekan kombinasi tombol kontrol dan 1 pada keyboard Anda. Kita menuju ke tab alignment. Horizontalnya kita pilih right, vertikalnya kita pilih top. Oke. Yang ini kita perbaiki. Center, bold. Kita sesuaikan lebarnya untuk field. Ya. Untuk field alamat ini, mungkin teks yang akan kita tuliskan masih di bawah, ya, karena belum kita setting. Contoh, jalan. Kita lihat tulisannya masih di bawah. Untuk melakukan default ini agar bisa berada di atas, kita akses format cell kembali, alignment, horizontalnya kita pilih left, vertikalnya ini yang menentukan atas atau bawah, kita pilih top. Lalu kita akses wrap text. Wrap text fungsinya nanti adalah apabila alamat kita melebihi dari lebar yang telah kita tentukan ini, maka teks yang kelebih itu akan melakukan enter atau berpindah baris pada baris berikutnya tetap dalam satu sel. Contoh, kita buat alamat yang cukup panjang. Lihat, Jakarta Timur. Oke, kita lihat teks akan otomatis pindah ke baris berikutnya apabila kita melakukan aktivasi terhadap wrap text pada format selnya. Baik, ini kita hapus karena sebagai contoh saja. Kita sesuaikan lebar-lebar yang lain. Ya, Anda bisa melakukan aksi ini dengan menekan tombol kontrol sebelumnya. Lalu kita blok, atau kita berikan efek-efek. Patternnya kita beri warna hijau. Bordernya dulu. Bordernya kita warnai kuning. Terserah, di sini Anda boleh bebas memilih style daripada line yang Anda gunakan untuk border. Oke. Kita blok semua sheet ini dengan mengklik di pojok
kiri atas, kita beri warna fillnya hitam. Oke. Yang tadi tidak kelihatan, agar kelihatan kita rubah warnanya menjadi hijau. Oke. Akan terlihat seperti ini. Kita formulakan agar tepat berada di tengah. Iya. Nama institusi, field yang akan terisi, kalau bisa kita rubah warnanya menjadi berbeda dari warna latar hijau ini. Saya pilih warna putih. Oke. Kita sudah selesai melakukan format untuk sheet ini. Lalu kita beri nama sheet ini dengan nama institusi. Oke. Penamaan institusi ini bukanlah suatu hal yang mutlak, tapi Anda bisa menamai dengan nama yang Anda inginkan. Tapi perlu diingat, apabila ada fungsi-fungsi yang mengaitkan terhadap sheet ini, Anda perlu mengganti kata-kata institusi ini dengan nama field, nama sheet yang sudah Anda tentukan. Baik, untuk tutorial ini selesai, kita akan berlanjut ke tutorial berikutnya. Baik, sheet berikutnya yang harus kita format adalah field yang berisi daftar-daftar nama COA atau chart of account atau nomor-nomor kode perkiraan yang kita butuhkan sebagai kunci daripada aplikasi kita. Adapun field yang kita perlukan ada 4, yaitu nomor COA, nama perkiraan, normal, postable atau unpostable. Oke, kita sesuaikan lebarnya. Normal. Iya. Ya, saya mungkin akan menerangkan sedikit. Nomor COA di sini adalah nomor account yang telah kita miliki dalam sebuah aplikasi atau dalam sebuah perusahaan. Anda mungkin dalam setiap lembaga atau institusi memiliki kode COA yang berbeda-beda. Jadi saya serahkan kepada Anda untuk melakukan modifikasi terhadap COA ini, disesuaikan terhadap dengan lembaga yang Anda geluti. Nama perkiraan ini adalah keterangan daripada nomor COA. Normal di sini adalah berisi debit atau kredit, ya, dari saldo normal sebuah perkiraan. Contoh, nomor COA-nya ini, nama perkiraannya adalah aktiva, saldo normalnya adalah debit, postable-nya adalah no. Artinya dengan nomor COA ini, dengan nama perkiraan aktiva, dia memiliki saldo normal debit, dan kode COA ini adalah unpostable. Artinya kode COA ini kita tidak manfaatkan atau kita tidak gunakan untuk melakukan jurnal, tapi kode COA ini sekedar menjadi header daripada COA-COA berikutnya yang akan kita gunakan. Aktiva lancar berikutnya. Ini adalah kas, debit juga. Nah, status ini adalah postable atau yes. Maka dari 3 akun yang telah kita buat ini,
hanya satu account yang bisa kita manfaatkan nantinya, yaitu account kas, karena post table-nya dia yes. Jadi aktiva lancar itu tidak kita gunakan dalam penjurnalan karena ini adalah account header. Satu di depan angka ini menunjukkan kelompok daripada nomor account ini, kelompok aktiva. Digit berikutnya menunjukkan sub header dari COA tersebut. Baik, sebelumnya saya sudah membuat nomor COA yang cukup sederhana. Ya, saya tinggal copy paste saja. Di sini tidak terlalu banyak menuntut untuk disempurnakan ya, karena tidak akan ditampilkan post table. Kita lihat ya, kode COA ini account headernya adalah satu aktiva, berarti aktiva hanya sampai sini. Setelah itu kewajiban hanya sampai di sini. Ekuitas dengan diawali dengan angka 3, lalu pendapatan dengan angka 4, 5 harga pokok penjualan, 6 biaya-biaya, 7 pendapatan atau biaya lain. Ya, kita rubah nama sheetnya ini dengan nama COA. Kita klik 2 kali, kita rubah dengan nama COA. Ya, selanjutnya untuk memudahkan mereferensikan tabel ini, kita alangkah baiknya memberikan nama terhadap tabel ini. Kita blok seluruh tabel sampai di sini. Kita klik insert, name, define, kita beri nama COA. Oke. Nah, nama COA itu ada di sini referensinya. Nah, iya, itu tutorial pembuatan sheet COA. Saya rasa cukup di sini. Kita akan berlanjut pada tutorial berikutnya. Oke, field selanjutnya yang akan kita setting adalah field bulan, ya, dimana user nanti akan diberikan batasan pada field ini, ya, dimana user nanti akan diberikan batasan untuk menginput nama-nama bulan. Karena nanti user hanya akan mampu menginputkan nama-nama bulan yang sesuai apa yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi di sini akan lebih terjaga keseragamannya, karena dikhawatirkan nanti kalau tidak seragam, ya, kurang indah nantinya. Kita bisa memanfaatkan fungsi data validation nantinya di sini. Karena di sini nanti kita akan membuat menu drop down, ya, sehingga user hanya memilih dari pilihan-pilihan yang ada dari menu drop down tersebut. Ya, dari menu drop down tersebut dapat kita akses melalui data validation. Ya, di sini ada beberapa tab, antara lain setting, input message, serta error alert. Pertama yang harus kita buat sebagai tampilan menu drop down-nya adalah di sini, ya, di settingnya. Apa yang kita inginkan? Kita menginginkan list, ya, list. Source-nya itu apa? Source-nya nama bulan, ya, nama bulannya adalah awal sebagai setting sebagai jurnal awal, Januari. Saya membuat nama-nama bulan. Saya ambil 3 huruf pertamanya, ya, 3 huruf pertamanya saja.
Input message-nya saya rasa tidak perlu. Langsung ke error alert. Error alert ini adalah error handler yang disediakan oleh Microsoft Excel agar user nanti tahu bentuk kesalahan yang ia lakukan. Di sini title-nya kita tulis kesalahan. Oke, rasa cukup itu. Oke. Oke. Di sini sudah kelihatan menu drop down-nya. Kita lihat di sini ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya hingga Desember. Field ini atau sel ini hanya validation ini hanya ada pada field pertama. Makanya kita harus mengkopikan validation ini pada sel-sel yang lain atau pada baris-baris bulan yang lain. Kita copy ya, klik di sini. Nah, langsung pindah ke bawah untuk lebih mempermudah. Tekan shift, klik di sini. Ya, mungkin ini adalah salah satu teknik mengcopy agar lebih baik, bahasa spesial. Nah, di sini kita hanya akan mengambil validation rule-nya saja, maka yang akan kita pastekan itu hanya validation. Di sini ada beberapa pilihan, ada all, formulas, values, formats, comments, ya, dan yang lain. Karena kita hanya ingin mengambil setting dari validation rule-nya, maka yang kita ambil adalah validation. Klik OK. Ya, kita lihat di sini sudah memiliki setting yang sama dengan setting bulan yang pertama. Ya, sama semuanya bisa menampilkan. Oke. Coba kita memasukkan nama yang salah. Ya. Pesan kesalahannya keluar ya, dengan bunyi pesan maaf data yang Anda masukkan salah ya, bunyinya sesuai dengan apa yang telah kita inputkan sebelumnya. Oke. Field selanjutnya pada buku jurnal ini yang harus kita setting itu adalah COA number ya, dimana user juga nanti akan kita berikan batasan. Pada COA number ini user hanya mampu menginputkan COA yang sifatnya postable, dan yang unpostable user tidak diberikan kesediaan atau diberikan kemampuan untuk menginput, karena ini akan kita berikan batasan ya. Mungkin formatnya ini akan sama seperti kita men-setting pada field bulan, hanya ada sedikit perbedaan pada source datanya ya. Karena kita menginginkan user melakukan input sesuai dengan tabel COA ini ya, dengan data-data yang sudah kita buat, dengan nomor-nomor COA yang sudah kita buat sebelumnya, dan sifatnya adalah postable-nya yes. Maka di sini kita akan ambil, kita akan filter ya. Mungkin Anda belum tahu cara membuat ini filter ya. Nah, di sini Anda bisa membuat filter. Kita blok judul fieldnya, lalu ada data, filter, auto filter ya. Kita akan mengambil data yang sifatnya postable yes. Nah, maka kita ambil postable-nya saja, kita copy. Untuk menuju ke paling bawah Anda bisa menekan kombinasi tombol Ctrl Shift panah ke bawah, Ctrl C, kita pindah ke sini, kita letakkan di sini, Ctrl V ya. Ya, jadi nanti kita user akan diberikan batasan menginput kode-kode COA yang ada pada samping ini. Di luar kode yang ada pada nomor COA ini, maka user tidak akan mampu untuk menginputkan karena nanti ada pesan kesalahan yang kita buat ya. Menunya sama
caranya sama dengan cara membuat setting field bulat tadi, field bulan tadi, yaitu kita akses menu data, validation, ya, ininya sama, list, ya. Hanya yang membedakan itu adalah source, ya, karena source-nya tadi kalau di bulan itu kita inputkan sendiri, ya. Di sini kita mengambil dari range data. Ctrl Shift panah ke bawah, klik lagi di sininya, arrow alertnya kita siapkan, pesan kesalahannya. Oke, kita oke. Ya, sini sudah keluar. Kita coba masukkan nomor coba yang salah. Ya, ini pesan kesalahan yang tadi kita buat. Kita coba number adalah account header. Oke, tinggal kita copy ke bawah, Ctrl C, pindahkan ke bawah, dan tekan shift, kita klik yang di paling bawah, ya, paste spesial, validation, oke. Semuanya sudah memiliki settingan yang sama, ya. Tinggal ini kita sembunyikan, ya, klik kanan, hide, ya. Oke. Baik, field berikutnya lagi yang akan kita setting itu adalah field perkiraan, dimana pada perkiraan kita akan mengacu pada coa number, ya. Apabila coa ini berisi kode coa ini, maka secara otomatis kita menginginkan pada field perkiraan ini akan keluar perkiraan dari coa ini yang sesuai dengan tabel coa. Ya, sini akan keluar kas nanti seharusnya, ya. Akan keluar kas, serta kalau mutasinya itu adalah kredit, mutasinya kredit, ya. Nanti kita berharap perkiraan ini akan menjorok ke dalam, karena dia untuk membedakan apakah transaksi ini transaksi debit atau transaksi kredit. Baik, kita dalam fungsi ini, ya, pada perkiraan ini, setting perkiraan, kita akan memanfaatkan beberapa fungsi yang ada pada Microsoft Excel ini, yaitu pertama VLOOKUP, ya, sebagai fungsi pengambilan data dari tabel yang lain. Lalu ada fungsi AND atau fungsi OR, ya, serta fungsi concatenate, ya. Fungsi concatenate di sini nanti akan fungsinya sebagai fungsi penambahan spasi agar dia masuk ke dalam untuk transaksi kredit. Baik, saya akan menuliskan dulu fungsinya pada Anda atau pada sel ini. Tidak sama dengan F10 tidak sama dengan 0, dan J10 sama dengan 0 atau 0, atau F10 tidak sama dengan 0 dan J10 sama dengan
debit sama dengan debit, ya, or-nya kita tutup, maka VLOOKUP F10. Anda mesti ingat fungsi VLOOKUP, ya. Ini adalah fungsi untuk pengambilan data. Anda nanti bisa mempelajari lagi dari tutorial sebelumnya yang telah kita sampaikan. COA, ya, COA ini adalah identitas dari tabel COA yang telah kita buat sebelumnya. 5 jika tidak, if F10 tidak sama dengan 0, and F10 tidak sama dengan 0 dan J10 sama dengan kredit. Nah, ini adalah fungsi kedua yang akan membuat perkiraan itu menjorok ke dalam, ya, dengan kriteria yang kita tentukan adalah jika J10 tidak sama dengan 0 dan J10 sama dengan kredit, artinya nilai COA itu ada isinya serta nilai mutasi itu ada keterangan mutasinya kredit. Ada yang salah di sini. Ya, maka value is true-nya kita tentukan. Concatenate. Ya, concatenate. Apa yang akan kita masukkan? Pengulangan baris kosong, ya, sebanyak 8 kali. Ya, kita bisa masukkan repeat dengan fungsi repeat atau memasukkan ini kita spasi 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurung tutup, ya, ditambah dengan nama perkiraan itu sendiri. Lookup F10 sama ini fungsinya dengan yang lain. COA 2 kurung tutup. Jika tidak, ya, apabila dua kriteria tadi yang kita masukkan itu tidak ada, ya, atau tidak sesuai, artinya kode COA-nya kosong serta yang lainnya mungkin ada isinya, maka di sini kita tentukan perkiraannya adalah kosong atau tidak usah ditampilkan, ya, enter. Nah, di sini akan keluar tas. Kita akan mencoba mutasinya. Kalau kita masukkan mutasi kredit, ya, dia akan masuk menjorok ke dalam sebanyak 8 spasi, ya. Oke, saya akan terangkan sedikit, ya. Di sini kita menggunakan dua kriteria fungsi, ya, yaitu if pertama itu untuk mendefinisikan jika transaksi itu adalah transaksi debit, serta fungsi yang kedua, ya, berawal dari sini sampai terakhir ini, itu akan mendefinisikan perkiraan kredit, ya. Dimana logikanya di sini adalah apabila F10 ini ada nilainya, ya, serta F10 ini ada nilai dan mutasinya ini adalah kosong, ya, artinya ini belum diisi, ya, belum diisi, dan atau field COA ini ada isinya serta mutasinya ini adalah debit, ya, itu kita akan tampilkan seperti ini. Kenapa kita harus membuat yang awalnya ini adalah F10 nya ini tidak sama dengan 0 serta di sininya sama dengan kosong, ya. Kenapa tidak langsung di sini dituliskan debit? Kenapa? Kalau oke, kita studi kasus dulu, ya. Kita kopikan ke bawah ini, ya. Ini bank, ya. Yang atas itu kita menggunakan fungsi OR ini,
ya untuk mendefinisikan fungsi logika atau ya. Di sini kita memanfaatkan dua ya. Kenapa di sini saya menggunakan J10-nya itu saya masukkan kosong, tidak diisi, karena kita menginginkan apabila pada saat kita memasukkan kode COA ini ya, perkiraan itunya, nilai perkiraannya langsung keluar ya. Nilai perkiraannya langsung keluar, bukan pada saat kalau saya baru menginputkan mutasi ya. Jadi kalau saya ini tidak saya buat ya, fungsi yang pertama ini, fungsi F10 ya, sampai di sini tidak saya buat ya. Kita coba, berarti OR-nya kita hapus ya. OR-nya kita hapus sampai di sini. Ini mungkin kurungnya kelebihan. Nah, ya, Anda lihat, Anda sudah memasukkan nomor account, tapi perkiraannya belum keluar. Perkiraan itu akan keluar pada saat Anda menentukan mutasinya, debit atau kredit. Kalau debit dia keluar, kalau kredit dia akan keluar seperti itu ya. Makanya pada perkiraan yang pertama itu kita menentukan apabila fieldnya ini kosong, field COA ada isinya serta debit dan mutasinya kosong, itu akan kita tampilkan ya. Sehingga kita menentukan rumusnya seperti ini. OR ini adalah fungsi atau ya. Cara membaca fungsinya itu adalah seperti ini. Jika F10 tidak sama dengan kosong ya, dan J10 sama dengan kosong ya, atau ya, F10 tidak sama dengan kosong dan J10 sama dengan debit ya, kita kurung tutup ininya, N-nya ini ya, Anda lihat, serta kurung yang terakhir ini adalah fungsi kurung untuk fungsi OR ya. Maka ya, mungkin tanda pemisah ini kita baca sebagai maka. VLOOKUP ya, kita mengambil data dengan lookup value-nya adalah F10 ya, karena kita akan mengambil atau berpatokan pada COA number yang diinputkan. Table array-nya itu adalah table COA ya. Sebelumnya kita sudah memberikan identitas pada tabel COA tersebut ya, dengan nama COA. Lalu kolom index number-nya 2 ya, karena nama perkiraan itu berada pada field yang kedua ya. Ini logika pertama atau kondisional pertama yang kita buat. Nah, kondisional kedua kita pisahkan lagi dengan if ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini value is true sudah kita tentukan, yaitu sampai di sini. Jika tidak sesuai dengan kriteria ini, maka logika baru yang kita tentukan, yaitu if F10 tidak sama dengan kosong dan J10 sama dengan kredit, maka ya, concatenate ini adalah fungsi penggabungan teks. Apa yang akan kita gabungkan? Yang akan kita gabungkan adalah spasi kosong ini, spasi kosong, dan teks yang kedua ya, teks yang kedua adalah nama perkiraan tersebut yang sesuai dengan tabel COA, sama dengan yang lain. VLOOKUP F10 sebagai lookup value, COA sebagai table array, sedangkan 2 untuk kolom index number-nya ya. Ini kita tutup VLOOKUP-nya, kurung tutup untuk VLOOKUP, ini kurung tutup untuk concatenate ya, sehingga nilai value is true-nya ini sudah lengkap semua. Nah, yang terakhir itu adalah nilai jika kriteria yang kita masukkan di atas itu tidak ada, maka kita tentukan nilainya adalah kosong. Ini kurung tutup untuk if yang kedua ya, Anda lihat ini akan menyala, berarti tepat untuk kurung tutup yang berikutnya. Karena pada pembuatan fungsi ini salah kutip, salah spasi, salah kurung tutup itu akan berakibat error terhadap fungsi yang kita buat. Ya, saya harap Anda cukup memahami ya dari aplikasi ini. Kita akan lanjut nanti pada settingan-settingan berikutnya pada buku besar ini.
Baik, sheet berikutnya yang harus kita setting adalah sheet jurnal umum. Di sini saya sudah mempersiapkan sebelumnya table yang akan kita gunakan sebagai form jurnal umum kita nanti, ya. Ini ada terdiri dari beberapa field: jurnal number, bulan, tanggal, COA number, perkiraan, uraian, keterangan, mutasi, debit atau kredit, serta nilai. Ya, pertama yang harus kita buat itu mungkin header atau judul daripada form ini, ya. Form ini harus diawali dengan nama institusi, di mana kita akan memanfaatkan paste link di sini, ya, sehingga apabila user mengganti atau memperbaiki dari field nama atau informasi-informasi yang ada di field institusi, maka di field atau di header dari keterangan kita pun akan berganti. Kita akan menggunakan paste link, ya, paste spesial, paste link. Kita ketengahkan. Setelah itu adalah judulnya mungkin ini buku jurnal. Kita ketengahkan lagi. Nah, selanjutnya ini adalah mungkin pada judul yang ketiga ini kita akan menggabungkan beberapa teks menjadi satu, yaitu teks periode, tahun, serta nama serta tahun yang kita ambil dari sheet institusi ini juga, yaitu periode tahun 2006, ya. Ini akan memanfaatkan fungsi concatenate, di mana fungsi ini sebelumnya telah kita pelajari bersama, ya. Saya harap Anda masih mengingatnya. Kalau Anda lupa, Anda mungkin bisa merewind ulang tutorial-tutorial yang sebelumnya, ya. Kita langsung concatenate, ya. Teks pertama yang akan kita masukkan itu adalah periode tahun spasi, ya. Teks yang kedua langsung kita ambil dari field periode akuntansi pada sheet institusi, kurung tutup, enter, ya. Periode tahun 2006. Kita ketengahkan lagi, ya. Begitulah teknik pembuatan header ini. Jadi user akan, apabila user mengganti pada field institusi ini, maka pada field jurnal umum pun akan ikut berubah, ya, sehingga tidak perlu untuk memasukkan input 2 kali atau bahkan lebih, karena kita sudah buat paste linknya, ya. Berikutnya kita harus mengopikan ini, ya, mengkopikan fungsi ini ke paling bawah. Oke, coba kita jalankan di sini, ya. Nah, hasil kreditnya masuk. Oke, mungkin kita perlu memberikan pengamanan, ya. Oh, nanti itu terakhir saja. Jadi di sini kalau user melakukan delete, ya, terhadap sel ini, maka apa yang kita masukkan di sini tidak akan tampil. Kalau ini terdelete, dan khawatir Anda bisa mengopikan lagi dari atas atau dari bawah, ya. Oke, selanjutnya harus kita buat itu adalah fungsi peringatan kepada user apa jurnal yang ia masukkan itu balance atau tidak. Ini kita akan letakkan di sini nantinya, karena setiap user nanti melakukan transaksi ke bawah, kita harapkan peringatan itu masih tetap keluar, ya, dengan memanfaatkan fungsi free pane ini nanti, window, ya, free pane, ya. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi penjumlahan, ya, dengan fungsi if, ya, dengan kriterianya itu adalah
mutasi ini. Kita coba buat mutasinya dulu. Kas debit kreditnya juga 250. Tidak perlu inilah. Oke, ya. Di sini kita akan membuat penjumlahan ya, akan menjumlahkan nilai-nilai ini yang sesuai dengan atau kita sesuaikan dengan kriteria mutasi debit dan kreditnya ya. Di atas kita harus, nah pada fungsi ini kita akan memanfaatkan fungsi SUMIF ya. Kita SUMIF ya, range yang akan kita gunakan itu mana ya, ini hingga ke bawah ya. Kriterianya itu mana? Kriterianya adalah ini. Kriterianya debit ya, karena kita akan menjumlahkan field mutasi debitnya terlebih dahulu. Sum range-nya ini. Anda mungkin masih ingat sebelumnya kita sudah belajar juga fungsi SUMIF ini ya. Kalau tidak salah kita menggunakan tabel apa kemarin itu, perolehan kurir kalau tidak salah ya. Kita tutup ya. Ini adalah jumlah mutasi debit. Kita coba lihat 2.500 dengan 250.000 dengan 1.500. Itu totalnya 1.750. Ya, untuk membuat SUMIF yang kedua dengan kreditnya, kita bisa copy saja seperti ini, namun harus kita perbaiki ya, harus kita rubah. Lihat di sini turun ke bawah ya, karena dia akan turun terus ke bawah kalau kita mengopikannya terus ke bawah. Oke, kita naikkan nilai debitnya, ini kita ganti dengan kredit ya, dengan kredit. Oke, 5.500. Nah, bersumber pada dua nilai ini ya, kita akan membuat fungsi peringatan pada user bahwa input yang ia masukkan itu tidak balance ya. Kita gabungkan dulu selnya ini ya, di sini ya. Ini akan menggunakan fungsi if. Fungsi if-nya ini fungsi if yang sederhana, yaitu fungsi yang hanya akan membandingkan apabila nilai pertama debit dengan nilai kreditnya itu tidak sama, maka ada pesan ketidaksamaan yang akan kita keluarkan. Kita coba langsung ya. If nilai debit tidak sama dengan ya, tidak sama, mungkin kita menggunakan ini sama seperti yang tadi dengan nilai kredit, maka apa yang kita inginkan, Anda bisa memasukkan kata-kata sesuai dengan keinginan Anda ya. Di sini saya akan memasukkan jumlah debit dan kredit tidak sama. Jika tidak, artinya jika nilai debit dan kreditnya itu sama, pesan yang akan kita masukkan oke ya, enter. Nah, di sini kita lihat jumlah debit dan kredit tidak sama ya. Seandainya ini kita rubah, ini juga kita ganti 1.500 1.500 ya. Oke. Nah, mungkin
kalau warnanya tetap seperti ini, user tidak akan terlalu terpengaruh ya, karena perubahannya itu tidak terlalu kelihatan. Oleh karena itu kita harus memberikan pembedaan antara kata-kata OK dengan kata-kata yang satu ini ya. Default dari kata-kata OK kita tentukan nilainya, misalnya warnanya biru ya, biru apa ini ya, pale blue, terserah Anda, mungkin nanti akan dengan selera warna Anda sendiri ya. Di sini kita akan menggunakan fungsi format conditional formatting ya. Conditional formatting, dimana nanti kita akan membuat apabila teks atau sel ini berisi kata-kata ini ya, kata-kata ini, maka warna background atau warna dasar dari sel ini kita rubah warnanya ya. Kita buat conditional formatting. Nah, di sini cell value is ya, cell value is equal to, artinya sama dengan, kita masukkan di sini nilai debit dan kredit tidak sama ya. Formatnya kita bisa tentukan di sini ya. Color dari fontnya itu apa ya, kita tentukan putih misalnya. Bordernya tidak usah pakai border lah, patternnya kita tentukan warna merah agar mencolok ya. Itu adalah pesan kesalahan. Oke ya, kita coba kalau user melakukan kesalahan. Kenapa tidak berpengaruh? Format conditional formatting. Oh, jumlah di sini bukan nilai. Oke, salah ya. Oke. Jumlah debit dan kredit tidak sama. Ya, kita sudah tentukan tadi jumlah debit dan kredit tidak sama ya, dengan warna dasar putih. Oke, warna dasarnya biru ya. Ternyata di sini jangan diletakkan di sini ya. Nah, ini diteruskan saja terus. Ya, ini dia fungsi peringatan ini sudah kita buat. Selanjutnya yang harus kita tentukan adalah frequency agar user pada saat pindah ke bawah ya, beralih ke baris ke bawah, itu nilai-nilai ini kita masih ingin ditampilkan, maka kita harus membuat yang namanya frequency ya. Kita letakkan di sini ya, artinya di sini juga nanti akan frequency. Tapi kalau kita menentukan di ujung sini, maka hanya garis horizontal lah yang terbuat, sehingga pada saat kita turun ke bawah, keterangan-keterangan yang di atas ini masih dapat kita lihat ya. Saya rasa ini cukup. Mungkin ini juga perlu kita berikan pembedaan, tidak perlu ya. Kita buat identitas untuk buku jurnal ini dengan nama
kita beri nama insert name define JU jurnal umum. Oke, dengan nama jurnal umum kita oke. Ya. Nama identitas dari tabel kita bisa akses melalui menu ini, melalui namebook ini ya. Ada COA sebelumnya, ini COA, ini JU, ini jurnal umum. Oke, saya rasa untuk jurnal umum ini saya rasa cukup. Hanya mungkin kita perlu lagi mengamankan dari aplikasi kita ini agar user tidak mampu melakukan terjaga dari kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi. Oke, pengamanan berikutnya yang harus kita buat pada buku jurnal ini atau sheet jurnal umum ini adalah user hanya diperbolehkan melakukan input atau melakukan pemasukan data pada field ini ya. Ini selain field ini, user tidak diperkenankan melakukan penginputan data ya. Sini atau di sini juga kita harapkan nanti user tidak memasuki area ini. Dikhawatirkan nanti user akan melakukan kesalahan dengan melakukan delete pada perkiraan ini ya. Kita buat pengamanan dahulu dengan fungsi lock ya. Kita blok seluruhnya dengan Ctrl A atau kita klik di sini. Kita cek format selnya ya. Anda bisa langsung mengakses dengan Ctrl 1 ya. Protection. Nah, di sini kita lihat fungsinya adalah lock. Artinya secara default sel-sel yang ada pada sheet ini semua terkunci. Maka karena kita menginginkan hanya sel-sel tertentu saja yang terkunci, maka ini kita buka dulu. Kita klik OK ya. Baru kita tentukan pada field ini, field yang memiliki fungsi atau rumus ya. Ini juga kita ini juga Anda bisa menekan Ctrl ini kalau untuk melakukan seleksi seperti ini. Ctrl 1 lock, kita kunci lagi. Oke ya. Atau ini juga kita perlu kunci agar user tidak merubah-rubah nantinya. Oke. Nah, berikutnya adalah perkiraan. Kita blok seluruhnya, kita kunci lock ya. Oke. Kalian lihat warna hijau tadi di pojok kanan itu sudah hilang, karena itu adalah sebenarnya fungsi peringatan juga bagi kita agar bahwa field atau sel itu tidak terkunci. Mungkin di sini harus kita buatkan ini saja, filter, auto filternya. Jadi nanti user bisa memanfaatkan ini. Filternya masih tetap bisa dimanfaatkan atau difungsikan walaupun sheet ini telah kita kunci. Oke, cara menguncinya itu ada di tool protection, protect sheet. Ya, di sini ada beberapa item pilihan yang bisa Anda tentukan atau Anda masukkan ya. Di sini ada beberapa pilihan. Sini format cell. Kalau ini kita klik, berarti user bisa melakukan format cell pada sel-sel yang kita kunci ya, atau kita lock ya. Insert column ya, bisa insert row. Mungkin yang kita izinkan adalah insert column saja, format cell itu tidak usah ya. Apalagi yang kemungkinan sort tidak usah, auto filter itu bisa ini. Karena kita nanti mungkin user akan kita berikan kemampuan untuk bisa mengakses auto filter ini, maka di sini harus kita buat. Oke, saya rasa itu saja yang perlu kita buat. Nah, mungkin di sini agar user tidak bisa melakukan seleksi terhadap sel-sel yang terkunci, maka select lock cell ini kita buang ya. Anda bisa membuat password di sini, terserah Anda passwordnya apa, tapi
untuk aplikasi ini saya kosongkan passwordnya ya. Namun Anda apabila ingin memberikan password silahkan. Oke. Nah, kita lihat di sini user tidak mampu memasuki, nah, tidak mampu melakukan seleksi pada bagian-bagian yang telah kita kunci. Oke, ya. Jadi keamanan fungsi kita kepada fungsi perkiraan itu menjadi lebih aman karena user tidak mampu melakukan seleksi pada field ini, sehingga kekhawatiran kita user itu melakukan penghapusan sudah bisa terkikis. Oke, saya rasa itu. Apalagi kira-kira yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup ini ya. Field atau buku jurnal ini telah kita selesaikan ya. Anda nanti bisa melakukan penginputan transaksi-transaksi Anda di sini sesuai dengan jenis-jenis transaksi yang ada ya. Settingan berikutnya yang akan kita buat itu adalah setting buku besar ya. Kita belum memiliki buku besar karena dari siklus akuntansi itu adalah dari transaksi itu akan masuk kita jurnal nanti akan masuk pada buku besar atau buku pembantu ya, baru nanti akan menghasilkan laporan ya. Kita akan buat buku besar dengan fungsi pivot table. Nah, di sini Anda bisa mengakses menu data ya, pivot table and pivot chart report ya. Ya, karena kita ingin mengambil data dari jurnal ini saja ya. Ya, jadi yang akan kita buat pivot table-nya itu adalah buku jurnalnya ya. Jadi buku jurnal yang akan kita buat pivot table-nya, kita pilih Microsoft Excel list or database ya, pivot table jenisnya. Next, kita tentukan ininya atau langsung kita beri nama. Pada saat itu nama kita JU ya, JU. Next, kita bisa layout di sini ya. Bisa layout di sini atau nanti pada saat di sheetnya kita bisa layout juga. Di sini ada option-optionnya yang kita lihat. Option-option ini juga nanti bisa kita tentukan pada setelah pivot table itu selesai atau jadi. Ya, di sini ada pilihan di mana Anda akan meletakkan pivot table itu, worksheet baru atau sheet yang sudah ada ya. Kita buat worksheet baru saja karena belum ada di sini worksheetnya. Finish. Lihat. Di sini sudah tercipta sebuah tampilan dari pivot table. Adapun yang harus kita masukkan dari beberapa data-data ke pivot table ini adalah item data ya, item data. Apa yang akan kita tampilkan di sini? Yang akan kita tampilkan di sini adalah nilai dari debit atau kredit. Maka kita ambil field nilai. Oke. Mungkin Anda akan bingung nanti. Sebelum field nilai kita masukkan, kita masukkan dulu nilai mutasinya ya, di atas ini kolom fieldnya, debit atau kredit. Jadi di sini nanti akan menampilkan nilai debit kredit ya. Nah, apa yang akan ditampilkan di sini? Nilainya. Ditampilkan nilainya. Ya. Lalu di sini adalah COA numbernya. Ada ya, COA number. Lalu di sebelah COA-nya itu kita masukkan bulan. Ya. Anda belum bisa melihat di sini mungkin ya, karena di jurnal umum ini juga masih kosong. Coba kita masukkan input dulu.
atau saya punya data ya yang bisa kita gunakan. Ya, di sini saya sudah punya data ya, baru saya kopikan tadi agar Anda bisa langsung melihat hasil dari buku besar yang Anda buat ya. Sini kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita ingin melihat transaksi-transaksi yang tadi telah kita inputkan, Anda harus melakukan refresh data terlebih dahulu. Nah, Anda lihat ini sudah masuk ya, sudah masuk semua. Mungkin blanknya ini kita hilangkan saja, hanya debit dan kredit. Nah, tapi di sini adalah bentuknya bukan sum atau bukan jumlah, tapi count atau menghitung data yang cowoknya itu adalah ini. Nah, kalau kita ingin sum, kita rubah di sini. Anda bisa klik 2 kali pada count of nilai ini ya. Kita rubah sum, kita tentukan numbernya, mungkin number digitnya 2, ada separatornya. Oke. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini adalah ringkasan dari transaksi-transaksi jurnal umum yang telah kita masukkan tadi sebelumnya. Ya. Ada total ya. Di sini uang semua karena baru jurnal awal yang kita masukkan ya. Mungkin field ini kita tidak butuhkan ya. Oleh karena itu kita bisa melakukan setting di sini. Oke. Ya, sini. Bukan juga. Klik kanan saja. Klik kanan. Table option. Ya. Table option. Total for rows kita buang ya. Oke. Dia hanya ada nilai debit dan kredit. Nah, kenapa di sini bisa dipisahkan antara debit dan kredit ya, antara debit dan kredit? Karena kita, itulah fungsi dari pivot table, dia akan memisahkan satu kolom. Kalau dengan nilai berbeda, maka dia akan membuat kolom-kolom sendiri dengan kriteria atau kriteria isi kolomnya disesuaikan dengan nama-nama dari debit dan kredit ini. Ya, di sini juga Anda perlu lihat bahwa kalau kita memasukkan fungsi yang agak berbeda, sini kreditnya saya buat kecil hurufnya ya. Maka kalau kita di sini melakukan refresh data, oh tidak ngaruh, bagus. Karena biasanya sangat sensitif sekali dengan huruf besar kecil. Kita uji dulu berpengaruh tidak di sini. Nilai debit yang awal yang diambil, kita rubah kreditnya kecil, tidak bermasalah ya, nilainya sama ya. Inilah buku besar yang telah kita buat ya, dengan sangat mudah sekali kan. Anda bisa langsung melakukan kalkulasi terhadap nilai-nilai pada akun awal ini. Kita lihat di sini akun yang dengan nomor ini, dia memiliki nilai debitnya adalah 2.500.000 ya. Akun ini memiliki nilai kredit total sekian, akun ini memiliki nilai debit sekian ya. Dan yang lain juga sesuai dengan apa yang kita inputkan di sana. Kita coba cek ya. Di sini ada nomor COA 1120. Kita filter coba 1120. Nilainya betul. Nah, ini fungsinya filter itu adalah seperti ini. Anda bisa melakukan pencarian data dengan cepat. Ada transaksi yang 2 transaksi, tidak ada ya. Ya, saya rasa cukup. Oh ya, kita belum memberikan nama. Kita kasih nama buku besar. Kita singkat-singkat saja. Irit tenaga untuk mengetik,
ya, dan irit kata-kata agar nama-nama sheetnya tidak terlalu panjang. Ya, saya rasa cukup ini.